Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Semuanya sehat ya hari ini? Sehat. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ahmad Rizky Zulfahmi, Ahmad Jidni Noval, Aisyah Fania. Ya. Baik anak-anak, bajunya dirapikan, tempat duduknya juga dirapikan. Bisa dicek ada sampah atau tidak di bawah meja. Tepo pagi, tepo siang, tepo sore, tepo malam. Oke, kita fokus ke pembelajaran hari ini. Kita ingat-ingat kembali kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas kita yang pertama apa, Nana? Yang baik dan sopan. 2, Disiplin. 3, Mengerjakan tugas dengan baik. 4, Jika keluar kelas, izin sama guru. 5. Menjaga kebersihan. Ya, baik. Terima kasih. Itu adalah kesepakatan kelas kita yang akan kalian laksanakan. Gitu. Setelah ini nanti, Bu Nuni akan memberikan sepotong kertas. Jadi masing-masing anak, saya berikan satu potong kertas. Tugas kalian adalah silahkan kalian sembunyikan kertas tadi di tempat yang tersembunyi dan pastikan tidak ada yang mengetahuinya. 7 menit dimulai dari sekarang, silahkan pintunya dibuka, hati-hati. Nanti kembali ke kelas lagi ya. Ya Nana, tadi kalian sudah menyembunyikan kertas tadi di tempat yang paling tersembunyi. Jadi menurut kalian itu tidak ada yang mengetahuinya, seperti itu. Sekarang Bu Nuni tanya, coba Kalista tadi disembunyikan di mana? Oh, di bawah batu. Ada yang tahu nggak, Ta? Oh, nggak ada. Coba Amel, tadi disembunyikan di mana, Amel? Oh, di pot. Menurut Amel tadi kira-kira itu ada yang mengetahuinya nggak, Mel, kalau itu kamu sembunyikan di situ? Oh, ada. Siapa, Mel? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tepuk tangan buat Amel, anak-anak. Ya. Jadi, betul apa yang disampaikan oleh Amel tadi ya. Meskipun kita sudah mencari tempat yang paling tersembunyi sekalipun, ternyata Allah itu tetap mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi Amel tadi sudah berusaha mencari tempat yang paling tersembunyi. Tetapi Amel merasa ternyata bahwa Allah itu tetap mengetahui dimanapun dia menyembunyikan kertasnya. Karena Allah itu maha mengetahui. Oke, silakan lihat gambar ini. Gambar apa, Nana? Gambar apa? Orang yang sedang
sedang menggibah ini ya, mengejek, menggibah gitu. Apa itu menggibah anak-anak? Membicarakan kejelekan orang lain, betul. Yang biasanya gibah anak laki-laki atau anak perempuan? Ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, ketika kita gibah, mungkin yang kita bicarakan itu tidak mendengarnya gitu. Tapi menurut kalian kira-kira Allah bisa mendengar gak ketika kita itu sedang membicarakan kejelekan orang lain? Allah mendengar atau tidak ya? Mendengar ya, betul. Jadi apapun yang kita ucapkan itu Allah pasti mendengar gitu. Karena Allah itu maha mendengar. Anak-anak dulu sudah pernah belajar tentang iman kepada Allah ya. Ada berapa anak-anak rukun iman? Ada 6. Yang pertama iman kepada ya, iman kepada Allah. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan cara kita memahami makna dari Asmaul Husna. Nah, hari nanti kita akan belajar materi tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Dengan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua adalah menerapkan perilaku yang mencerminkan pengamalan atau keteladanan dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ada yang tahu anak-anak apa arti dari Asmaul Husna? Ya, Mbak Amel? Nama-nama Allah yang baik atau indah. Ya, bagus sekali, Amel. Betul, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa anak-anak Asmaul Husna? Ya, ada 99. Tapi yang kita pelajari hari ini ada 4. Ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Mungkin ada yang sudah tahu apa arti dari Al-Alim, atau Al-Khabir, atau As-Sami, atau Al-Basir. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajarinya bersama. Nah, anak-anak, ini adalah dalil nakli tentang Asmaul Husna. Mari kita baca bersama-sama. Ada di surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya 1, 2, 3. Ya, surat Al-A'raf ayat 180. Ya, Nana, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik dan indah sebanyak 99. Dan barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu anak-anak, setiap hari mari kita membaca Asmaul Husna. Kalau kita mau membaca setiap hari, insya Allah kita akan hafal. Ya, mari kita simak bersama video berikut. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas Asmaul Husna. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, begitu juga dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha agung dan maha mulia. Keagungan dan kemuliaan secara keseluruhan jumlah Asmaul Husna hanya 99. Namun pada waktu ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna.
Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Contoh perilaku dari Al-Alim yaitu selalu semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama, mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Ya, baik anak-anak, kalian tadi sudah menyimak sebuah video. Sekarang Bu Nuni tanya, apa yang sudah kalian dapatkan dari video tadi? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Amel. Pengertian dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mbak Amel. Ya anak-anak, Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami, kemudian juga Al-Basir. Apa arti dari Al-Alim? Maha mengetahui. Oke, Al-Alim artinya adalah Maha mengetahui, betul. Selanjutnya ada Al-Khabir, apa tadi artinya Al-Khabir? Maha teliti. Maha teliti, ya. Selanjutnya ada Asami, apa artinya tadi Asami? Maha mendengar. Maha mendengar. Selanjutnya ada Al-Basir, apa tadi artinya Al-Basir? Maha melihat, ya. Baik anak-anak, sekarang mari kita menyanyikan Asmaul Husna ini. Silahkan semuanya berdiri dulu. Nah, nanti kalau Bu Nuni bilang Al-Alim, Al-Alim artinya apa anak-anak? Maha mengetahui, berarti yang pegang adalah kepala. Nah, kalau Al-Khabir apa artinya? Maha teliti. Nanti tangannya membentuk lingkaran. Kita ibaratkan seperti kaca pembesar saat sedang meneliti, karena butuh ketelitian gitu ya. Asami apa artinya? Maha mendengar. Maka yang dipegang adalah telinga. Al-Basir artinya apa? Maha melihat. Nanti pegang mata. Oke, bersama-sama. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Oke, boleh duduk. Nah, sekarang silakan anak-anak kalian membentuk kelompok, duduknya juga bersama kelompoknya. Ya, sekarang silakan. Bangkunya di benak nih. Ya, silakan berdiri dibentuk kelompok, berhadapan-hadapan. Ya, bisa 4 tadi. Kalian akan menganalisis sebuah permasalahan atau kasus begitu. Nah, ini sudah Bu Nuni sediakan ada 3 permasalahan atau kasus dengan bentuk yang berbeda. Ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk video. Silakan kalian bisa memilih salah satu dari permasalahan atau kasus yang akan kalian analisis. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. Kalian menggali informasi, bisa dari video tadi, bisa dari buku paket. Setelah itu, silakan kalian analisis dengan cara kalian scan barcode yang ada di depan, ya. Bagaimana pendapat kalian terhadap kasus itu? Mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Silakan dianalisis dengan kelompoknya. Nanti hasil diskusinya kalian tuliskan di LKPD yang akan Bu Nuni bagikan. Silakan dipilih cah permasalahannya. Silakan di-scan pakai HP-nya masing-masing. Ya, silakan. Nanti LKPD-nya bisanya kan? Sebentar ya. Nah, mungkin ada yang masih bingung cara scan-nya. Kalian bisa buka Chrome atau Google. Terus sebelah kanan ada tanda seperti ini, Cah. Ini tinggal diklik. Terus buka kamera. Nah, ini diarahkan ke situ. Bisa di Chrome, bisa juga di Google.
Google, sebelah kanan ada tanda kotak seperti ini. Nah, ini diklik, diarahkan, buka kamera, diarahkan ke barcode-nya. Ya, silakan kalian pilih salah satu. Kalian pilih yang berbentuk teks atau yang berbentuk gambar. Kakinya di bawah. Kakinya di bawah. Ya. Gimana? Ada yang kesulitan dalam scan barcode? Bisa dipilih. Bisa yang berbentuk teks. Di situ ada kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Ada yang berbentuk gambar, yaitu ada budaya mencontek. Ada yang berbentuk video tentang kasus pencurian. Minta tolong LKPD-nya ke kelompok. Enggak apa-apa, sharing sama teman. Ya. Ya, silakan kalian scan, kalian pilih salah satu permasalahan yang ingin kalian analisis. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian ditulis hasil diskusinya di dalam LKPD yang sudah Bu Nuni bagikan. Ya, silakan ditulis. Ada kesulitan dalam scan-nya udah tentang mencontek, betul. Ya, silakan dirundingkan dengan temannya. Bisa terjadi juga di dalam kelas. Ya, silakan dirundingkan dengan temannya. Yang korupsi ya? Oke, yang kasus korupsi. Silakan dirundingkan dengan temannya. Gambaran apa tadi? Sedang apa? Iya, budaya mencontek. Oke, silakan. Ya. Ya. Ya, nah di sini tuh agak cukup di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita mulai dari kasusnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya Putra dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Zulfahmi dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Babar Maulana bisa panggil Akbar kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Aleno Zarili Ananta dari kelas 7B. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya tentang korupsi yang terjadi di Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, Apa makna Al-Alim, Al-Kabir, dan Asami Al-Basir? Al-Alim artinya adalah Maha mengetahui, pengetahuan Allah tidak terbatas. Al-Kabir, Maha teliti, Allah mengetahui segala sesuatu secara detail dan teliti. Asami, Maha mendengar, Allah mendengar suara yang lirih maupun keras. Al-Basir, Maha melihat segala sesuatu yang dapat dilihat oleh Allah. selanjutnya materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menganalisis kasus korupsi. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bagaimana pendapatmu tentang kasus tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana solusi untuk mencegahnya? Jawaban. Daya tidak tertuju karena korupsi merugikan orang lain. Akan dilanjutkan oleh teman saya lagi.
Nomor dua, korupsi bisa terjadi karena mereka mengira tidak ada yang mengetahui perbuatannya. Tiga, solusi untuk mengatasinya yaitu dengan banyak mengingat Allah, banyak bersyukur. Selanjutnya ini materi yang akan saya sampaikan keterkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami, dan Al-Basir. Kalau kita yakin bahwa Allah bersifat Al-Alim, Maha Mengetahui, maka kita tidak akan melakukan korupsi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Selanjutnya kelompoknya siapa yang ingin presentasi? Silakan dari kelompoknya Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Andi Calista Putri, Aprilia Takhir dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Almira Indah Cahaya dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Syakira Hania Faliha dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Mega Umaira Ramadhani dari kelas 7B. Pertanyaan kali ini adalah menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Mega. Apa makna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir? Makna dari Al-Alim adalah Maha Mengetahui Allah, mengetahui semua yang ada di alam semesta. Al-Khabir adalah Maha Teliti Allah, mengetahui makhluknya dengan detail dan teliti. As-Sami, Maha Mendengar, pendengaran Allah tidak terbatas. Al-Basir, Maha melihat semua yang ada di alam semesta. Analisis kasus tentang kebiasaan mencontek saat ulangan. 1. Bagaimana pendapatmu tentang kasus tersebut? Tidak setuju dengan perbuatan mencontek, karena itu perbuatan yang tidak baik. 2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mencontek bisa terjadi karena anak tersebut tidak belajar dan merasa tidak ada yang melihat. 3. Bagaimana solusi untuk mencegahnya? Solusi agar kita tidak mencontek yaitu rajin belajar, sering mengingat Allah. Keterkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Amin, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Kita seharusnya ingat bahwa Allah bersifat Al-Basir, Maha melihat apa yang kita lakukan sehingga kita tidak akan mencontek. Sebelum kita penutupan, apakah teman-teman ada yang tidak paham atau ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Baik, saya akan mengembalikan. Analisis kasus tentang kebiasaan mencontek saat ulangan. 1. Bagaimana pendapatmu tentang kasus tersebut? Pendapat kami adalah tidak setuju dengan perbuatan mencontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Nomor 2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mencontek bisa terjadi karena anak tersebut tidak belajar dan merasa tidak ada yang melihat. Nomor 3. Bagaimana solusi untuk mencegahnya? Solusi agar kita tidak mencontek yaitu rajin belajar, sering mengingat Allah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topo siang, pagi, malam.
Ya, kita fokus lagi ke pembelajaran hari ini. Ya, Nana, tadi presentasinya sudah bagus. Nanti bisa lebih kompak lagi, bisa lebih aktif lagi semua anggota kelompok. Sekarang Bu Nuni ingin memberikan penguatan materi hari ini. Tadi kalian sudah mempelajari tentang al-alim. Apa artinya tadi al-alim? Maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Semua bisa diketahui oleh Allah, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Perilaku yang mencerminkan pengamalan dari al-alim adalah dengan cara kita rajin menuntut ilmu. Kita rajin mencari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua tadi ada al-khabir. Apa artinya al-khabir? Maha teliti. Ya. Jadi Allah mengetahui semua ciptaannya secara detail dan teliti. Kemudian perilaku mencerminkan al-khabir adalah dengan cara kita selalu bertindak dengan hati-hati, dengan teliti. Jangan sampai kita bertindak dengan ceroboh. Yang ketiga ada sami. Apa artinya sami tadi? Maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas. Suara yang lirih maupun suara yang keras pasti bisa didengar oleh Allah. Jadi perilaku yang mencerminkan asami adalah kita harus selalu berkata yang baik dan sopan. Karena semua perkataan kita akan didengar oleh Allah. Kita juga harus bisa selektif dalam mendengarkan suatu berita. Apakah berita itu nyata atau hoaks? Kita harus bisa menyeleksi berita tersebut. Kemudian yang keempat ada al-basir. Apa artinya tadi al-basir? Maha melihat. Jadi apapun yang ada di dunia ini bisa dilihat oleh Allah. Meskipun kita bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, bisa dilihat oleh Allah. Oleh karena itu, perilaku yang mencerminkan pengamalan al-basir adalah kita selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Karena apapun yang kita lakukan bisa dilihat oleh Allah, ya. Nah, selanjutnya Nana, di sini sudah ada soal-soal online, nanti kalian kerjakan secara mandiri dengan cara kalian scan barcode yang ada di depan, atau kalian buka link, sudah saya tuliskan dengan memasukkan kodenya, silahkan dikerjakan. Bisa dengan scan barcode, atau dengan mengetikkan link yang sudah saya tuliskan, kemudian memasukkan kodenya, jangan lupa ditulis nama kalian. Nah, mungkin bisa scan barcode atau bisa menuliskan link ini anak-anak, kemudian masukkan kodenya. Silakan dikerjakan secara mandiri lewat HP yang sudah kalian bawa. Kakinya. Nama lengkap ya, atau nama depan. Kalau nggak cukup ya nama depan saja. Ya Nana, sekarang Ibu tanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau menjawab? Ya silakan Bun. Oke, baik. Sekarang manfaat apa yang bisa kamu peroleh setelah kamu mempelajari materi hari ini? Silahkan. Ya silahkan Fahmi. Kita harus selalu berbuat baik karena Allah selalu melihat kita. Oke, bagus sekali Fahmi. Ya, betul anak-anak. Jadi dengan mempelajari materi hari ini, kita bisa menjadi lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Karena apapun yang kita lakukan selalu diamati oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Sehingga kalau kita yakin Allah mau melihat, kita selalu berbuat baik. Nah, di sini Bu Nuni bagi kertas satu-satu. Kalian tulis satu kata yang mewakili
bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Satu kata saja, ditulis di kertas, nanti ditempel di depan. Oke, saya akan dibagikan yang cepat. Ya, bawa sini. Silakan ditulis satu kata, bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti yang sudah langsung ditempel di depan ya. Satu kata saja. Satu kata saja, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, silakan dikasih nama. Kalau sudah ditempel ke depan sekarang. Oh ini nih. Oh ya sudah. Ya, yang sudah bisa langsung ditempel. Nah, silakan ditempel yang sudah. Ya, langsung ditempel ya, nggak apa-apa. Bisa di bawah, di atas. Apa? Ya, nanti ketika yang lain masuk, nanti istirahat nggak apa-apa. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau sudah kalian lihat ke depan, gambar apa anak-anak? Semangat menuntut ilmu. Kira-kira ini keteladanan dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami atau Al-Basir? Al-Alim, coba kita lihat. Oke, betul. Kita lanjut ya. Nah, sudah. Gambar apa? Berbicara dengan sopan. Kira-kira ini keteladanan dari apa? Berbicara dengan sopan? Asami. Coba kita lihat. Ya, betul. Asami. Ya. Lanjut. Gambar apa? Ya, rajin menuntut ilmu. Ini adalah keteladanan dari Al-Basir. Coba kita lihat. Ya, betul. Al-Basir. Selanjutnya, gambar seseorang yang teliti dalam tindakannya. Keteladanan dari Al-Khabir. Coba kita lihat. Ya, betul. Al-Khabir. Ya, baik anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa penutup pembelajaran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.